Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita kembali berkumpul, bermuajahah, bertadabur, bertafakur, mencoba untuk mengkaji ajaran agama kita, ajaran Islam, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mencari pedoman hidup agar kita mendapatkan prinsip-prinsip kehidupan, pegangan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali diingatkan dalam suatu peristiwa besar dalam hasanah keislaman, di mana tokoh kita, Rasul kita yang menjadi teladan kita, sosok manusia luar biasa, sosok manusia yang sangat ideal untuk kita ikuti segala prinsip-prinsip kehidupannya, tingkah laku dan akhlaknya dengan tulus dan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Maka barang siapa yang ikhlas mengikuti prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, akan mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surat Al-Isra ayat 1 menggambarkan peristiwa diperjalankannya seorang hamba, yaitu hamba pilihan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, menjalankan apa-apa yang Allah instruksikan kepadanya. Ayatnya kita sudah sering dengar ya, dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang di sekelilingnya mendapatkan keberkahan, diturunkan keberkahan oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, agar atau Allah bertujuan untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas sami'ul basir, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Dalam sehari semalam Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha dalam rangka beberapa aspek ya. Yang pertama rihlah religi, artinya pembersihan jiwa rohani Rasulullah SAW dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah sebuah gambaran kekuasaan, kemahakuasaan Allah. Jadi Isra dan Mi'raj ini harus menjadi gambaran kita, menjadi peristiwa besar yang harus kita ambil pelajaran itibar di dalamnya, sehingga kita bisa menambah keyakinan kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita bahwa Allah benar-benar zat yang maha berkuasa. Ya, kalau mikirin Isra Mi'raj mah jangan pakai akal. Kalau pakai akal pasti ragu. Kalau pakai akal biasanya tidak yakin, timbul syak, timbul keraguan-raguan, ya. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 1 juga dijelaskan, Zalikal kitabul la raiba fi, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi seorang muslim
wajib hukumnya meyakini 100% apa-apa yang digambarkan, apa-apa yang tertulis, apa-apa yang diinformasikan, apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya. Jadi dengan zauq, kalau ngomongin gaib, perkara yang tidak kasat mata, perkara yang tidak terlihat, dengan zauq, dengan rasa. Ya. Rasa, kalau sudah ada rasa, timbul keyakinan. Kalau pakai akal nggak bisa, bohong aja, hoak. Masa sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aneh aja berangkat dari sini ke Jakarta, terus tujuan Bali, naik mobil nggak lewat udara, lewat darat, itu bisa seminggu pulang pergi. Ini cuma sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sempet-sempetnya naik ke langit lagi. Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang lahir dari sebab-sebab berpikir yang keliru. Karena dengan akal saja. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk memahami sesuatu dengan akal dan perasaan, dengan zauq. Ya. Zauq itu, rasa itu harus benar-benar diisi dengan keyakinan-keyakinan yang total, yang penuh, yang mempercayai semua informasi-informasi yang Rasulullah sampaikan. Ya. Di situ ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di dalam Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Rasul diberikan perintah untuk sholat 5 waktu untuk umatnya. Ya, yang kedua, Rasul mengimami 125.000 nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Ya. Jadi momentum Isra dan Mi'raj ini harus menjadi momentum yang penting bagi umat Islam. Ya, lagi-lagi Al-Fakir menyampaikan kepada antum semua, mari kita jadikan peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam ini sebagai momentum spirit untuk mengembalikan kehidupan Islam, menegakkan dan berusaha mendakwakan agar Islam bisa direalisasikan secara utuh. Jadi belajar Islam harus utuh, nggak boleh separoh-separoh. Kalau separoh-separoh jadi ngawur. Jadi ngawur. Pemikirannya jadi ngaco. Iya. Islam sholat mah sholat, tapi masih suka menghina syiar-syiar Islam. Sholat mah sholat, tapi kemudian berpikir mendakwakan ajaran-ajaran yang justru memelintir ajaran Islam. Ya. Oke, dari dua peristiwa tadi, peristiwa diperintahkannya Rasul dan umatnya untuk sholat 5 waktu, dan peristiwa Rasul mengimami sholat berjamaah bersama 125.000 nabi dan rasul, menjadi bukti bahwa Islam itu adalah harus menjadi ajaran yang tinggi. Islam itu harus menjadi prinsip-prinsip masyarakat dunia. Ya, Islam itu harus memimpin dunia. Dengan kepemimpinan Islam, insya Allah segala bentuk perselisihan, peperangan, konflik bisa diminimalisir. Ya. Karena dari peristiwa itu menunjukkan bahwa Allah memproklamirkan diri bahwa Islam adalah ajaran yang bisa mencegah satu kelompok berbuat zalim kepada kelompok lain. Seseorang berbuat zalim kepada seseorang yang lain. Ya. Insya Allah dengan kepemimpinan Islam, semua kesombongan dan keangkuhan, kezaliman, segala bentuk penjajahan akan hilang, akan dibumi hanguskan, akan dihadapi oleh kepemimpinan Islam. Jadi nggak ada lagi invasi antara satu negara ke negara lain. Ya, pasti Islam akan menghadapi, akan menundukkan orang-orang atau kelompok-kelompok, komunitas-komunitas negara yang merasa paling tinggi, superior dengan di antara negara-negara yang lain. Ya,
kita simpulkan kajian kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini. Jadi, mari kita jadikan momentum Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sebagai momentum perdamaian, momentum meminimalisir segala bentuk konflik, perselisihan, dan peperangan. Walaupun pada hakikatnya perdamaian itu tidak abadi di dunia, sifatnya temporal, suatu saat ada konflik, nanti damai, konflik, namanya dunia. Perdamaian hakiki hanya ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Lain waktu kita akan kembali bertafakur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.